Halo teman-teman semua, selamat datang di channel On Comedy. Kali ini kami akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Muscle. Kali ini kita akan melanjutkan episode sebelumnya, yaitu episode kedua, dan sekarang waktunya untuk episode ketiga. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Diperlihatkan Mas yang sedang di kamarnya bersama Pin. Mas berkata kepada Pin bahwa dia ingin meminjam sapunya untuk pelajaran besok. Kemudian diperlihatkan seorang guru dan para murid yang sedang berkumpul di lapangan. Guru itu berkata bahwa kali ini waktunya untuk belajar menggunakan sapu sihir. Lebih tepatnya untuk mengenari sapu. Pertama-tama para siswa dimintai oleh gurunya untuk memerintahkan sapu itu untuk terbang. Mas terlihat sangat kesulitan untuk melakukan hal itu. Tentu saja, Mas kan tidak bisa menggunakan sihir. Kemudian terlihat ada seorang murid yang menghampirinya sambil mengolok-oloknya karena Mas tidak bisa memerintahkan sapu tersebut. Mendengar hal itu, Mas menghentakkan kakinya ke tanah hingga sapu itu terbang ke arah tangannya. Siswa itu pun tidak terima dengan hal itu, dan dia pun berkata dia ingin balapan sapu terbang bersama Mas. Dan dia pun menambahkan yang kalah akan menuruti perkataan yang menang. Mas pun menyetujuinya dan balapan pun dimulai. Mas pun memenangkan pertandingan itu dengan mudah. Pin yang melihat itu, ternyata dia jeli dan melihat pergerakan Mas. Ternyata Mas melemparkan sapunya, kemudian melompat untuk mengendarai sapu itu. Kemudian Mas didatangi seorang murid yang bernama Capil. Capil berkata kepada Mas bahwa dia ingin bertemu kembali dengan Mas setelah pelajaran selesai. Kemudian diperlihatkan anak yang bertanding dengan Mas ternyata adalah suruhan Capil untuk mengolok-olok Mas. Dan karena rencananya gagal, Capil pun merasa kesal dan memukul anak itu. Di sisi lain, Mas yang sedang berjalan dengan Vin, Mas pun bertanya kepada Pin siapakah Capil itu. Kenapa murid lain terlihat sangat ketakutan melihatnya? Pin pun menjawab, itu karena Capil adalah anak pejabat biro sihir. Dan jika ada yang melawannya, bisa-bisa dia dikeluarkan dari sekolah ini. Singkat cerita, setelah pelajaran selesai, terlihat Mas sedang membuat kuenya sendiri. Di sisi lain, Capil yang menunggu di lapangan merasa marah karena Mas tidak kunjung datang. Keesokan harinya, Mas yang melihat bukunya rusak dihampiri oleh Capil. Capil pun bertanya, kenapa Mas kemarin tidak datang? Mas menjawabnya, karena dia membuat roti. Capil pun berkata kepada Mas, dia mempunyai koneksi kepada wakil kepala sekolah. Dan jika Mas ingin menjadi visioner suci, dia bisa membantunya, asalkan Mas bisa menuruti perkataan Capil. Dan Mas yang polos, dia pun mau melakukan hal itu, asalkan dia menjadi visioner suci. Dan benar saja, Mas pun menuruti semua perkataan Capil. Kemudian keesokan harinya, Mas melihat lagi bukunya yang rusak. Dia pun meminta Pin untuk meminjam bukunya. Pin pun terlihat ingin menolaknya, akan tetapi ternyata Mas sudah duduk di sampingnya sambil berterima kasih bahwa dia bisa berteman dengan orang sebaik Pin. Kemudian diperlihatkan Capil dan teman-temannya menyuruh Pin untuk membakar baju Mas, akan tetapi Pin menolak hal itu. Capil yang kesal malah menghajar Pin dan dilihat oleh Mas yang hendak mengembalikan bukunya Pin. Mas pun menghampiri Pin dan menanyakan keadaannya. Akan tetapi Pin malah menangis sambil berkata bahwa buku-buku Mas yang rusak, Pinlah pelakunya. Tentu saja itu adalah perintah Capil. Kemudian tanpa terduga, Mas yang kesal dengan kelakuan Capil, dia pun melakukan ini. Aneh.
Kemudian tanpa terduga, wakil kepala sekolah datang ke sana dan melihat hal itu. Dia pun ngoceh-ngoceh gak jelas kepada Mas, dan inilah yang dilakukan Mas. Wakil kepala sekolah pun berkata kepada Mas, dia bisa mengeluarkan Mas kapan saja. Mas pun malah menghajar kembali wakil kepala sekolah itu dan hendak menguburnya. Mas pun berkata, sama seperti wakil kepala sekolah yang bisa mengeluarkan Mas kapan saja, Mas pun bisa mengubur kepala sekolah kapan saja. Singkat cerita, karena kelakuan Mas itu, dia pun dipanggil oleh kepala sekolah. Kepala sekolah berkata bahwa dia mendapatkan surat untuk mengeluarkan Mas dari biro sihir. Dia pun mengatakan bahwa biro sihir adalah lembaga yang mengatur negara ini, dan di dalamnya terdapat orang-orang yang sudah menjadi visioner suci. Akan tetapi tanpa diduga, kepala sekolah malah membakar surat itu dan berkata bahwa orang baik seperti Mas sangatlah jarang, dan kepala sekolah pun berkata bahwa dia ingin Mas menjadi visioner suci. Kemudian kepala sekolah pun menjelaskan, untuk menjadi visioner suci, Mas harus menjadi murid terbaik di sekolah. Untuk mendapatkan hal itu, Mas harus mendapatkan koin dari sebuah tugas atau sebuah kegiatan sekolah. Pak kepala sekolah pun berkata, dia sangat berharap kepada Mas, dan tentang capil dan wakil kepala sekolah, biarlah kepala sekolah yang akan mengurusnya. Setelah itu Mas pun pergi dan terlihat sedang berjalan berdua di lorong dengan Vin. Tiba-tiba saja mereka dihampiri oleh seseorang yang bernama Tom. Tom meminta kepada Mas untuk mengikuti duelo dan mewakili asrama Adler. Mas pun bertanya, apakah duelo itu? Tom pun menjawab, duelo adalah sebuah olahraga yang sangat populer dengan mengendarai sapu sihir. Walaupun Mas mengatakan bahwa dia tidak bisa mengendarai sapu sihir, akan tetapi Tom pun tidak menggubrisnya. Dia malah berkata bahwa pertandingannya akan dilaksanakan besok. Singkat cerita, keesokannya pun tiba dan terlihat mereka sudah ada di lapangan. Permainan pun dimulai, dan benar saja, Mas hanya berdiam diri karena dia tidak bisa mengendarai sapu terbang. Hal itu pun membuat penonton kecewa dan meneriakinya untuk pulang saja. Wah, kasihan sekali ya Mas. Bagaimana kelanjutan pertandingannya? Apakah Mas akan menang? Dan apakah yang akan dilakukan oleh Mas? Saksikan kelanjutannya hanya di channel On Comedy.